Masa depan Hakan Calhanoglu bersama Inter Milan kini mulai dipertanyakan. Menurut Tuttosport, pemain asal Turki berusia 31 tahun tersebut telah menarik perhatian klub-klub dari Arab Saudi dan Galatasaray. Meski kontraknya baru berakhir pada 2027 dan menerima gaji 6,5 juta euro bersih per musim, pihak Inter di Viale della Liberazione mulai mempertimbangkan kemungkinan penjualan. Hingga saat ini, belum ada tawaran resmi yang masuk. Namun, Galatasaray disebut telah melakukan pendekatan awal melalui agen Calhanoglu. Inter diperkirakan akan mempertimbangkan tawaran serius di kisaran 25 juta euro, meskipun mereka berharap bisa mendapatkan lebih dari 30 juta euro. Penjualan Calhanoglu akan memberi Inter keuntungan finansial murni yang bisa langsung dialihkan untuk merekrut penggantinya. Beberapa nama sudah masuk radar. Nama-nama seperti Nicolo Rovella dan Samuel Ricci disebut belum cukup meyakinkan. Sementara itu, Adria Bernabe dari Parma, yang pernah dimainkan Cifu sebagai Mezzala, juga belum dianggap pas sebagai regista. Dua nama yang dinilai paling ideal sebagai pengganti adalah Ederson dari Atalanta dan Morten Julman dari Sporting Lisbon. Ederson, yang sempat dikaitkan dengan Al Hilal, kini tersedia dan dihargai sekitar 40 juta euro. Pemain asal Brasil ini sudah matang secara taktik di bawah arahan Gasperini dan dinilai akan cepat beradaptasi di Inter. Julman, mantan kapten Lecce yang kini bermain di Portugal, juga masuk radar. Gelandang Denmark kelahiran 1999 ini memiliki pengalaman di Eropa dan timnas, serta dinilai memiliki nilai jual serupa dengan Ederson. Di luar itu, nama Angelo Stiller, regista 24 tahun milik Stuttgart yang juga dilirik klub-klub top Eropa termasuk Milan, disebut sebagai opsi lain meski harganya lebih tinggi. Dengan potensi hengkangnya Calhanoglu, Inter kini mulai bersiap membangun lini tengah baru yang tetap kompetitif untuk menghadapi musim depan. Inter Milan terus memantau perkembangan Christian Mosquera untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Bek muda asal Spanyol itu saat ini tengah membela timnas U21 di Slovakia dan masih memiliki kontrak dengan Valencia hingga tahun 2026. Namun, seperti dilaporkan Corriere dello Sport, negosiasi perpanjangan kontraknya di Valencia tengah menghadapi hambatan, khususnya terkait klausul dalam kontrak barunya. Situasi ini berpotensi dimanfaatkan oleh Inter, yang siap melakukan manuver untuk memboyong Mosquera ke Giuseppe Meazza jika kesepakatan baru dengan Valencia gagal tercapai. Setelah 2 hari masa istirahat, 4 pemain timnas Italia milik Inter, Federico Di Marco, Alessandro Bastoni, Nicolo Barella, dan Davide Fratesi, hari ini mulai bergabung dalam sesi latihan bersama rekan-rekannya di kampus UCLA, Los Angeles. Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, di sisi lain, 3 pemain Inter yang mengalami cedera masih berlatih terpisah. Pio Esposito terlihat melakukan lari-lari ringan diselingi akselerasi di lapangan, menunjukkan tekad kuatnya untuk pulih tepat waktu jelang laga ketiga melawan River Plate di Seattle. Hakan Calhanoglu menargetkan hanya absen di laga pembuka kontra Monterrey, sedangkan Jan Bisek diperkirakan baru bisa kembali tampil saat babak 16 besar. Situasi kebugaran pemain menjadi perhatian serius tim jelang dimulainya rangkaian pertandingan penting di Piala Dunia antar klub ini. Masa depan sejumlah pemain Inter Milan kini berada di tangan sang pelatih baru, Christian Cifu. Setelah perginya Arnautovic dan Korea, serta kedatangan 2 rekrutan anyar, Petar Sucic dan Luis Enrique, Nerazzurri tengah mengevaluasi ulang fondasi skuad mereka. Menurut Corriere dello Sport, ada setidaknya 8 pemain yang bisa meninggalkan klub karena berbagai alasan. Di lini belakang, Francesco Acerbi dan Jan Bisek masuk daftar pertimbangan. Bisek disebut menarik minat klub-klub Premier League, sementara Acerbi bisa dilepas demi regenerasi, mengingat Inter bisa mengaktifkan klausul pemutusan kontraknya lebih awal hanya dengan 500.000 euro dan tetap mempertahankan De Vrij sebagai bek senior. Di lini tengah, nama Hakan Calhanoglu, Davide Fratesi, dan Christian Aslani muncul. Fratesi bisa jadi senjata baru Cifu, tapi juga menjadi aset berharga untuk dijual. Calhanoglu dikabarkan sedang dilirik oleh klub Turki dan Arab, sementara Aslani disebut-sebut hampir pasti akan dilepas. Di lini depan, situasi tak kalah rumit. 2 pemain muda, Valentin Carboni dan Pio Esposito, bisa saja dijadikan alat tukar atau dipinjamkan demi pengalaman. Sedangkan Mehdi Taremi, yang datang gratis setahun lalu, berpotensi dilepas setelah performa mengecewakan, demi membuka ruang dan mendatangkan dana segar. Keputusan akhir berada di tangan Cifu, yang akan menilai kontribusi masing-masing pemain selama turnamen Piala Dunia antar klub.
Evaluasi ini akan menjadi momen krusial dalam membentuk wajah baru Inter musim depan. Pelatih Inter, Christian Cifu, menerima kabar menggembirakan dengan kembalinya duet Mautula ke sesi latihan. Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, Lautaro Martinez sudah mulai berlatih sebagian bersama tim pada hari sebelumnya, lebih cepat dari perkiraan. Meski belum memaksakan diri, kehadiran sang kapten di lapangan menjadi sinyal positif, terutama setelah penutupan musim yang mengecewakan di Liga dan Liga Champions. Pelatih timnas Argentina, Lionel Scaloni, pun sempat menyimpannya di bangku cadangan dalam laga melawan Chile dan Kolombia untuk menghindari beban tambahan. Hari ini, Lautaro akan kembali berdua di latihan dengan Marcus Thuram, mitra utamanya di lini serang yang telah menghidupkan mimpi para pendukung Inter dalam 2 musim terakhir. Selain mereka, Benjamin Pavard dan Carlos Augusto juga sudah bergabung di kamp latihan. Sementara itu, satu pesawat yang membawa Presiden Marotta dan Direktur Olahraga Ausilio juga mengangkut rombongan pemain Eropa seperti Aslani, Zielinski, Zalewski, De Vrij, Dumfries, dan rekrutan baru, Luis Enrique. Alexander Kolarov pun dijadwalkan tiba hari ini. Di lapangan, karakter Christian Cifu mulai terlihat jelas. Meski dikenal pendiam, suaranya lantang terdengar saat memimpin latihan, menuntut intensitas tinggi sejak sesi aerobik hingga latihan kombinasi sentuhan 1 kali. Gaya komunikasinya lugas dan langsung, mencerminkan pengalamannya dalam membina bakat muda. Namun, saat dibutuhkan, Cifu tak segan menunjukkan ketegasan. Ia ditugaskan untuk memimpin Inter dalam fase transisi pasca Inzaghi, dengan memberikan lebih banyak ruang bagi para pemain muda, baik yang sudah ada maupun yang akan direkrut. Namun tidak semua berita menggembirakan. Inter masih diliputi kekhawatiran terkait situasi Mehdi Taremi. Striker asal Iran tersebut tertahan di Teheran akibat konflik bersenjata dengan Israel, yang menyebabkan penutupan wilayah udara Iran untuk penerbangan sipil. Taremi sempat menuju bandara untuk terbang ke California, tetapi terpaksa kembali pulang. Pihak Inter kini tengah mencari solusi agar sang pemain bisa bergabung dengan skuad di Amerika Serikat, meski tantangannya sangat besar. Malam ini secara resmi tirai akan dibuka untuk ajang Piala Dunia antar klub yang digelar di Amerika Serikat. Turnamen edisi terbaru ini akan diikuti oleh 2 wakil Italia, Inter Milan dan Juventus, yang siap bersaing tidak hanya demi gengsi, tetapi juga demi keuntungan finansial yang luar biasa besar. Format baru turnamen ini memberikan peluang besar bagi klub peserta untuk meraih pendapatan yang bahkan melebihi Liga Champions. Seperti dilansir Corriere della Sera, tim yang mampu melaju hingga akhir turnamen dapat mengantongi hadiah hingga 117 juta euro. Bahkan hanya dengan ikut serta, Inter akan langsung mendapatkan 24 juta euro, sementara Juventus mengantongi 20 juta euro. Jumlah ini bisa meningkat signifikan tergantung sejauh mana langkah masing-masing klub dalam kompetisi. Piala Dunia antar klub bukan sekadar ajang eksibisi, tetapi peluang emas dari sisi bisnis dan citra global klub, dan Inter maupun Juventus siap memanfaatkannya semaksimal mungkin. Torino tengah mencari sosok penyerang baru untuk memperkuat lini depan mereka, dan perhatian mereka kini tertuju pada Francesco Pio Esposito, penyerang muda berbakat milik Inter Milan. Pemain kelahiran 2005 ini saat ini sedang bersama skuad Inter di Amerika Serikat untuk mengikuti Piala Dunia antar klub. Menurut laporan Tuttosport, Esposito bukan hanya menarik minat Torino, tapi juga menjadi incaran banyak klub Serie A lainnya, termasuk Genoa, Cagliari, Bologna, dan Parma. Turnamen ini seharusnya menjadi ajang pembuktian bagi sang pemain, yang bisa mengubah arah karirnya jika tampil menonjol. Namun sayangnya, Esposito saat ini sedang mengalami cedera dan kemungkinan besar akan absen sepanjang fase grup. Meski demikian, peluang masih terbuka. Jika Presiden Inter Giuseppe Marotta membuka opsi peminjaman, Torino akan menjadi salah satu klub yang paling serius untuk mendapatkannya. Hal ini telah disampaikan secara langsung dalam pertemuan antara pihak Torino dan agen Esposito, Mario Giuffredi, pada sore kemarin. Setelah pergantian pelatih di tim utama, kini giliran tim Primavera Inter yang mengalami perubahan di jajaran teknis. Andrea Zanchetta, yang sebelumnya menangani tim muda Nerazzurri, akan menjadi pelatih baru Novara. Menurut laporan dari Corriere di Novara, Zanchetta telah menandatangani kontrak pada Kamis malam, dan hanya tinggal menunggu pengumuman resmi yang diperkirakan akan dirilis paling lambat hari Minggu. Novara telah merampungkan detail terakhir dari kesepakatan yang sudah dicapai, tulis surat kabar tersebut, dengan kontrak yang berlaku hingga 30 Juni 2027.
Kehadiran Zanchetta menjadi langkah awal yang penting bagi Novara dalam mempersiapkan diri menyambut musim 2025-2026.